Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang pola dasar rok. Kita menggunakan sistem praktis. Jadi untuk membuat rok itu yang kita butuhkan ukurannya lingkar pinggang, tinggi panggul, lingkar panggul, dan panjang rok. Tuh, langsung saja kita membuat pola dasarnya di papan. Jadi teman-teman, rumusnya itu kita menggunakan panjang roknya dulu. Jadi A ke B itu panjang rok dikurangi ban pinggang. Jadi nanti untuk ban pinggangnya itu menyesuaikan model roknya. Kalau misalkan roknya ban pinggangnya kecil seperti biasanya, rok ban pinggang kecil itu biasanya kalau perempuan 3,5 cm atau 3,5 cm. Kalau untuk laki-laki biasanya 4 cm. Tapi terkadang ada model-model rok yang ban pinggangnya itu sangat lebar sekali. Jadi bisa sampai 10 cm. Jadi nanti kita menyesuaikan. Untuk pola dasar ini kita akan menggunakan ukuran yang standar. Jadi kita hanya menggunakan dasarnya aja dulu. Nanti kalau misalkan untuk yang pecah polanya tinggal mengurangi aja. Gitu. Jadi A ke B-nya itu panjang rok. Jadi kita gunakan panjang roknya rok pendek aja. Kita gunakan 50 cm. Di sini panjang roknya 50 cm. Kita tandai A ke B. Ya, ini A-nya, bawahnya B. Oke. Terus kemudian A ke C-nya itu seperempat lingkar pinggang ditambah 1 cm. Jadi untuk penambahan 1 cm ini teman-teman, karena lingkar badan depan dan belakang kita itu diameternya lebih besar daripada depannya. Jadi rumusnya, kalau yang bagian depan, kalau misalkan orangnya kurus seperti saya bisa menambahkan 1, tapi kalau misalkan orangnya gemuk, ibaratnya lingkar panggulnya di atas 180 atau 150 ke atas lah, itu bisa penambahan 2, atau patokannya di lingkar badan. Kalau misalkan lingkar badannya itu lebih dari 150, itu lingkar badannya ditambah 2, karena penambahan 1 atau 2 cm itu untuk ini diameter badan kita, antara depan sama belakang itu diameter badan lebih lebaran yang bagian depan, sehingga untuk yang pola bagian depannya ditambah 1 atau 2 cm menyesuaikan dengan besarnya badan. Itu teman-teman. Jadi A ke C-nya itu rumusnya seperempat lingkar pinggang. Di sini kita pakai lingkar pinggangnya pakai ukuran standar S ya, teman-teman. Kita pakai, maaf, tambah 1. Terus ini ada maaf teman-teman, ini sebelum ditambah 1 itu ada penambahan kupnat, atau gak apa-apa, ini langsung ditambah kupnat sininya. Kupnat.
Nah, untuk kupnat ini juga menyesuaikan. Kupnat maksimal, usahakan maksimal kupnat itu 3 cm teman-teman. Maksimal itu sudah. Jadi bisa 1 cm, 2 cm dan kurang dari 3 cm pokoknya. Itu maksimal 3 cm. Usahakan maksimal 3 cm karena kalau nanti lebih dari 3 cm hasilnya juga kurang bagus. Nah, ini C-nya, teman-teman. Jadi, terkadang ada yang bingung gimana sih caranya menghitung penambahannya gimana. Itu kita kasih kurung aja sininya. Jadi, penambahannya cara penghitungannya misalkan lingkar pinggangnya itu 80 gitu, 80. Jadi dikalikan 1/4 dulu. Jadi 80 dibagi 4, 20, kemudian ditambah 1, kemudian ditambah kupnat. Jadi totalnya 21, kemudian tambah kupnatnya 2, misalkan saya ambil 2 kupnatnya. Berarti 23. Panjangnya ini ke sini 2, A ke C-nya 23. Ya. Mengulang lagi untuk yang roknya A ke B, misalkan panjang roknya 53. Jadi saya ambil tadi panjang roknya kalau di papan ini 50. Tuh. Ya. Terus kemudian A ke A ke D-nya itu sama dengan tinggi panggul. Di A ke D, D-nya di sini tinggi panggulnya saya juga memakai standar. Kita pakai 19 cm. Sini, ini D-nya di sini. Terus kemudian dari D ini kita tarik garis mendatar. Nah, di rumusnya D ke E itu 1/4 lingkar panggul ditambah 1 cm, karena yang atas A ke C tadi ditambah 1 cm, maka yang D ke E itu juga ditambah 1 cm. Kalau misalkan yang A ke C nya ditambah 2 cm, berarti yang D ke E nya itu juga ditambah 2 cm. Jadi perbedaannya ini nanti antara depan sama belakang hanya ada di rumus pinggang sama panggulnya. Panggulnya saya bikin 100, berarti di sini 25, 26. Jadi ini saya bikin 26 di sini. Jadi lingkar panggulnya dibikin 100. Nah, kemudian B ke F-nya, B ke F itu sama dengan D ke E. Jadi B ke F-nya ini sama dengan D ke E. Berarti totalnya 26 sama. Kita ukur 26 dari B ke F. Jadi
Terus kemudian tinggal menarik garis E ke F. E ke F. Terus kemudian untuk rumus kupnat, letak kupnatnya, untuk rumus letak kupnatnya itu rumusnya A ke G sama dengan 1/10 lingkar pinggang. Pinggangnya tadi pakai 80, berarti di sini 8 cm. Ya. Terus lebar kupnatnya tadi saya ambil 2 cm. Ya. Jadi ini ke sini A ke G. Ini G-nya di sini. Terus kemudian kita ambil tengah-tengahnya, tarik garis ke bawah untuk membentuk kupnatnya, panjang kupnatnya. Panjang kupnatnya kita pakai 12 cm, nanti juga kepotong bagian bawahnya. Jadi kupnat itu boleh 10 cm, antara 10 sampai 12 cm atau lebih, maksimal 13 cm kupnatnya itu. Nah. Terus kemudian A ke A1 itu turun 1,5 sampai 2 cm. Jadi teman-teman bebas mau ambil 1,5 atau 2 cm. Saya di sini akan ngambil 2 cm. Letak A1-nya di sini. Kalau sudah, kemudian kita bentuk pakai penggaris panggul. Teman-teman kalau misalkan punya penggaris panggul seperti ini, pemakaiannya ini kan ada yang ujung besar sama ujung kecil. Jadi yang ujung besar itu posisinya selalu di tengahnya badan. Kalau ini kita bikin garis lengkung ke sini, tengah badannya kan di sini. Ini tengah muka badannya. Jadi posisinya seperti ini, memakai garisnya. Nah, kayak gini. Terus untuk panggul sisinya sini, karena tengah badannya itu kan yang bagian sini, yang bagian sini ke atas, berarti posisinya yang sini itu tengah badan sisinya. Pemakaiannya yang gede juga di atas. Iya, seperti ini. Nah, ini teman-teman sudah pola dasar rok bagian muka. Jadi ini pola dasar bagian muka, bagian depan atau muka. Nah, itu. Jadi misalkan nanti teman-teman membeli buku atau lihat baca-baca di Google atau dimanapun, kalau misalkan ketemu pola warnanya merah berarti itu pola bagian depan. Ya, kita warnai sekalian biar nanti lebih paham. Jadi biasanya di sini kita dipasang garis titik. Jadi garis titik itu artinya nanti polanya diletakkan di lipatan kain. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, terus kemudian kita berikan tanda TM. Di sini tulisan TM. Itu artinya tengah muka. Jadi dia pola bagian garis ini itu adalah tengah mukanya pola. Itu. Terus kita kasih tanda arah serat juga. Kalau rok seperti dasar gini bentuknya, arahnya seratnya itu memanjang, mengikuti arah serat memanjang.
ini sekalian dibikin iya. Garis sisinya, kemudian garis bawah, terus panggul merah, panggul. Terus pinggangnya ya. Sudah. Jadi teman-teman, pola dasarnya yang nanti kita pakai itu adalah yang diwarnai merah, sedangkan yang warna hitam ini hanya garis bantu. Terus huruf-huruf ini hanya untuk membantu menghafalkan rumus. Jadi misalkan kalian nanti kalau menghafalkan pola dasar, jangan melihat huruf-hurufnya ini teman-teman. Jadi yang kita lihat itu gambarnya. Misalkan pinggangnya, garis pinggangnya, oh garis pinggang ke sini itu rumusnya apa. Jangan melihat huruf, jangan menghafalkan ABC-nya, karena nanti di buku kalau kita googling itu pasti beda-beda. Ada yang pakai hurufnya ABC, ada yang mulai dari tengah, misalkan mulai dari L, ada yang menggunakan A, ada yang menggunakan huruf ganda, ada yang menggunakan angka ganda kayak gitu. Misalkan AA, terus sininya D-nya itu DD atau D1, A1 kayak gitu. Jadi kalau kita membuat pola itu yang kita hafalkan rumusnya itu menghafalnya lihat rumusnya baru gambarnya. Jadi kita kalau mau gambar, sudah aku malas menghafalkan rumusnya misalnya gitu, dan kita punya catatan di HVS atau buku tersendiri yang kita mencatatnya menggunakan skala 1/4 misalkan. Jadi kalau kita membaca pola itu membacanya urut teman-teman. Jadi keterangan dulu baru rumusnya, keterangan rumusnya dulu baru lihat gambar. Selalu seperti itu dan harus berurutan. Itu. Jadi lihat rumusnya dulu, baca rumusnya dulu, kemudian baru gambar. Seperti itu, jangan terbalik. Terkadang orang yang nggak ngerti itu baca gambarnya dulu baru rumusnya, bingung nanti kalau seperti itu. Jadi baca dulu rumusnya, kemudian lihat gambarnya gitu. Terus kemudian ini pola bagian depan. Untuk pola bagian belakang sebenarnya itu sederhana, rumusnya sama persis kayak ini, kayak sini. Perbedaannya hanya di rumus pinggang ini sama rumus bagian panggulnya ini. Bedanya hanya di sini. Bedanya di mana? Bedanya itu kalau bagian depan itu ditambah, bagian belakang dikurangi. Bagian belakang dikurangi rumusnya. Kayak gini, sama. Ini dikurangi. Perbedaannya cuma seperti itu aja. Teman-teman, kira-kira kalau misalkan nggak digambar di sini, saya rasa paham ya. Kalau misalkan ini tadi ketemunya dibagi pola ukurannya tadi, lingkar pinggangnya 80 kan, 80 dibagi 4 ketemunya 20 ya, 20. Kemudian kalau untuk depan jadinya 23 sama kupnatnya ditambah 1 ditambah 2. Saya tadi pakai lebar kupnatnya 2. Jadi ketemunya yang bagian depan untuk pinggangnya ini, lebar pinggangnya itu 23. Itu untuk bagian depan. Sedangkan untuk yang bagian belakang, untuk yang bagian pinggangnya, untuk bagian panggulnya, itu tadi lingkar panggulnya 100, jadi ketemunya 25 ditambah 1 26. Jadi lebar panggulnya ini 26 untuk yang bagian depan. Tapi nanti untuk yang bagian belakang itu rumusnya dikurangi 1. Jadi
20 dikurangi 1 jadinya sini 19. Selisihnya 2 cm. Yang ini juga gitu. 25 dikurangi 1 jadinya 24. Jadi untuk yang bagian belakang itu nanti lebar panggulnya 24 sama selisih 2 cm juga. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung daripada bikin pola lagi, itu sebenarnya bisa disiasati biar tidak membentuk sini lagi. Soalnya kan rumusnya sama, bedanya cuma di pinggang sama panggul aja. Jadi ini aja, yang bagian sini aja kita majukan 2 cm, yang sini juga 2 cm. Jadi seperti ini. Kita garis pakai biru lagi. Jadi kalau pola bagian depan itu merah, sedangkan pola bagian belakang itu biru. Nah, kita garis putus-putus juga, yang artinya bahannya nanti ditaruh di lipatan kain, karena kita nanti tidak tahu pola dasar ini nanti yang mau ditaruh di lipatan itu bagian tengah muka atau tengah belakang kan kita belum tahu. Maka kita garis titik semua. Ini TM, sininya TB, tengah belakang. Nanti garis arah seratnya sama, kita bikin garis arah seratnya di sini aja. Ya. Ini di sini garis kupnatnya, karena dia geser 2 cm, berarti ini juga kupnatnya geser 2 cm teman-teman. Di sini ya, 1, 2 di sini pas. Nah, ini kupnatnya di sini untuk kupnat yang bagian belakangnya. Ya, kupnat bagian belakangnya posisinya. Dia geser 2 cm juga, karena yang sini tadi digeser 2 cm. Jadi kita nggak perlu buat baru. Tapi kalau misalkan teman-teman polanya ini biar nggak menyatu, biar nggak membingungkan, bisa dipilah gambar persis yang bagian depan tadi, cuma rumusnya yang membedakan A ke C bagian lingkar pinggangnya sama D ke E bagian lingkar panggulnya. Nah, tuh, ini yang dibiruin, ini ke sini. Iya. Ini ke sini, itu bagian belakang. Ini sudah pola bagian belakangnya ini. Ini jadi teman-teman polanya sudah jadi. Sebenarnya pola rok itu sangat simpel sekali teman-teman. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman kurang paham, bisa ditanyakan di komen atau langsung menghubungi, pokoknya meninggalkan pesan aja. Terus kemudian apabila teman-teman yang sekolah di SMK atau umum, kita punya program, ya, 2 program untuk bimbingan belajar, yang itu untuk anak SMK, yang fungsinya hanya untuk mendalami materi-materi yang ada di sekolah. Terus kemudian yang kedua itu program kursus. Program kursusnya itu ada paket dasar, terampil, kemudian mahir. Nah, untuk materi-materinya kalian bisa melihat di website kami atau bisa langsung menghubungi nomor WA kami 0856 354 1987. Jadi sekali lagi 0856 354 1987. Nah, untuk berikutnya kita akan belajar membuat pola dasar badan sistem praktis juga, karena kita yang buat ini roknya sistem praktis sudah saya tulis di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman kurang paham apa yang saya sampaikan di sini tadi, silakan teman-teman meninggalkan pesan, nanti akan saya jawab. Kalaupun teman-teman ingin materi ini dalam bentuk PDF, nanti saya kasih, tinggalkan pesan juga. Ya, cukup demikian teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, bye bye.